Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya. Kali ini saya kedatangan tamu. Ya, dia curhat kepada saya mengenai kejadian yang telah menimpa terhadap dirinya. Kejadian tersebut merupakan perjalanan pinjam meminjam anggaran senilai 20 juta. Akan tetapi dari nominal 20 juta dengan bunga 10%, dia sudah melakukan pembayaran sebanyak 4 kali. Jadi bunganya sudah dibayarkan selama 4 kali meskipun pokoknya masih berjalan ya. Selang beberapa lama karena kondisi usahanya kolaps sehingga angsuran tersebut tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Nah, untuk lebih jauh terkait persoalan tersebut, di samping saya ada orang yang bersangkutan dan dia akan bercerita karena bagi kami selaku jurnalis ada hal yang menarik. Apa itu? Hal yang menariknya, beliau merasa ditekan, diintimidasi, dan dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian yang terbaru. Seperti itu. Oke, mari kita ajak diskusi. Oke, Pak. Jadi gimana ceritanya, Pak? Dari setelah angsuran 4 bulan itu berjalan, lalu usahanya kolaps, terus kita kan bukan niat nggak bayar, cuman lagi diusahakan, untuk membayar, mengembalikan uang tersebut. Kita janji gitu kan, karena kan belum dapat. Terus mereka emang mungkin udah nggak sabar itu ini, jadi akhirnya tadinya juga kita pinjam itu nggak ada jaminan, cuman jaminan lisan 10% ya kan, cuman kwitansi angka 20 juta. Terus setelah kemudian kesini mereka harus membuat surat perjanjian bahwa ada jaminan berbentuk misalkan rumah harus diserahkan gitu kan. Berbentuk rumah harus diserahkan. Berarti ini pinjam ke perorangan ya? Perorangan, bukan ke bank. Bukan. Oke, terus perjanjian permohonan kita bikin, dia kemauan dia harus kita ya udah tulis kata-kata emang dari mereka. Kita mah cuma hanya menulis karena butuh pegangan jangan gitu kan. Oke, dari nominal 20 juta tersebut ditulisnya menjadi berapa? Nah, di situ saya kan pinjam pertama 20 juta. Udah berjalan gini-gini. Jadi harus nulis di situ angka 100 juta bahwa kita harus setelah ngambil uang dari dia 100 juta gitu. Di mana dasarnya, dari mana? Nah, dasarnya mungkin itu mah mereka yang punya dasarnya. Ada penekanannya gimana? Nah, itu harus nulis 100 juta dan harus misalkan menjaminkan rumah, harus menjaminkan rumah. Tadinya kan kita kan nggak ada. Dia dengan kalimat arogan atau bagaimana? Ya seperti penekanan itulah, harus penekanan ya itu. Jadi kita kan misalkan itu perjanjian sebelah pihak. Sebelah pihak dari kemauan dia, kita cuma melaksanakan harus menulis. Gitu kan. Terus dari setelah ditulis angka 100 juta itu jadi gimana? Udah berapa lama ini nulis 100 juta itu? Sekitar berapa bulannya? 6 bulanan lah sekarang. Berjalan dalam 7 bulan, perjanjian di Oktober. Di angka 100 juta. Dari angka 100 juta itu udah ada uang masuk lagi belum? Belum. Kenapa? Ya, masih macet? Masih macet usahanya kan, kita masih perjalanan mengajukan untuk tadinya kita kan terus terang sama mereka juga, kita kan mau jual aset. Toh kita tawarkan sama mereka kalau emang ada siap atau membayar, sok bayar aset saya, potong utang saya kan gitu. Saya bukan niat nggak mau bayar itu ini. Silahkan aset pun saya serahin misalkan sama, kalau emang ada jalannya siapa aja sok sambil bareng-bareng. Gitu. Terus tadi ilustrasinya menyampaikan bahwa pernah diajak ke salah satu tempat. Itu kemana itu? Kan jam berapa itu? Pagi-pagi bulan puasa itu kan. Bulan puasa saya juga belum bangun itu. Dari pas bangun mereka datang. Mereka itu udah ada di gerbang. Berapa orang? Satu orang yang kita pertama pinjam ke mereka itu saya tuh harus ikut ke. Bukan mereka tuh, dia berarti. Kalau satu orang dia
harus ikut saya ke Nagrak. Ke Nagrak, ketemu siapa? Alasannya katanya yang punya uang. Setelah itu oke lah, maksa harus berangkat. Oke, saya berangkat sama dia itu berangkat ke satu rumah ya, rumah di Nagrak, rumah yang punya uang katanya. Langsung datang. Nah di situ udah saya datang, udah ngobrol yang dituju itu, mereka itu nunggu orang ketiga. Siapa orang ketiga? Nah, orang ketiga itu katanya sih pensiunan aparat lah. Ketemu udah siang karena dia udah kantor dulu katanya gitu. Nah dari situ dia nanya kronologisnya gini-gini. Ya mungkin masih saudaranya. Ya udah gitu. Intimidasi lagi. Menekan lagi harus dibuatkan perjanjian baru. Ditambahkan, bukan dibuatkan. Ditambahkan. Apa itu poin? Ditambahkan harus dalam dikasih waktu. Ini kapan siapnya? Kalau saya sih siapnya setelah kelar aset. Setelah aset kelar, mau sebulan mau 2 bulan, istilahnya nggak usah setahun ini akan saya bayar, kan gitu. Aset belum keluar dikasih jauh, kalau gitu kelamaan karena ini bunga berjalan ini tanggung jawabnya. Terus berarti itu berjalan sampai hari ini itu 6 bulan. 6 bulan. Kenapa baru datang ke sini? Inisiatif siapa datang ke saya untuk siap dipublikasi seperti ini? Datang ke sini karena inisiatif saya sendiri ya. Karena merasa orang ini jadi terlalu tadinya arogan, disebut arogannya gini, harus menyerahkan 6 bulan, harus menyerahkan aset itu ini kan. Tadinya juga kita nggak ada perjanjian ke sana, yang penting siap bayar setelah udah dibilangin gitu gini juga. Kalau emang siap begitu, toh saya juga aset harga saya sekian, sok potong utang saya, kembalikan sisanya. Terus itu, kan? Dari kejadian itu, setelah pulang dari Cibadak, Nagrak, terbaru komunikasi kapan? Nah, baru komunikasi ya kemarin juga sudah ada komunikasinya udah ada belum, nanyain kan. Saya bilangin belum perjalanan. Nah kemarin setelah komunikasi terakhir itu kita 3 harian 4 harian lah. 4 harian mereka nanyakan, ya udah perjanjian kita udah berakhir, nanti tunggu saya datang, kan gitu. Akhirnya tadinya mau datang hari kemarin tuh hari Kamis, nggak jadi, katanya nge-WA lagi ke saya mau datang di hari Minggu. Gitu. hari ini juga. Terus sekarang belum ada komunikasi gitu. Terus ada hal lain lagi yang mau disampaikan? Ya udah. Pemirsa, demikian uraian yang disampaikan Pak Jeffrey ini merupakan satu rangkaian yang berawal dari hutang piutang atau pinjam uang yang awalnya dengan nilai 20 juta, dia sudah membayar mengangsur selama 4 kali, sehingga dengan adanya penekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak pemilik uang, beliau secara terpaksa, mungkin terpaksa karena ada intimidasi, menandatangani perjanjian baru, di mana perjanjian tersebut berbunyi dari 20-nya hilang, angkanya jadi bertambah 100 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah beberapa waktu berjalan, beliau diajak ke salah satu tempat, yaitu di wilayah Nagrak sana. Dia mendapatkan penekanan kembali untuk ditambahkan kalimat dari narasi berita acara yang 100 juta itu, yaitu untuk siap diserahkan aset dalam tempo waktu selama 6 bulan. Jadi uang 100 juta plus penambahan aset harus siap diberikan oleh Pak Jeffrey selaku orang yang meminjam uang, dan si pemilik uang tersebut memaksa untuk menyerahkan aset itu sendiri. Dalam konteks hari ini, saya tidak ada niatan ataupun intervensi ke pihak manapun, cuman dengan historis seperti ini, kami melihat ada sebuah kejanggalan. Apa itu kejanggalannya?
Karena menurut pengakuan Pak Jepri itu sendiri, dia punya hutang 20 juta, tidak lebih daripada itu. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.